Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nugraha dari program studi ekonomi syariah dengan NIM 23021370059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Saya akan membahas 3 topik, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan uang dalam Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal juga bermakna sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan. Kebijakan fiskal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro yang merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Kebijakan fiskal memiliki 2 prioritas. Yang pertama, mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dan masalah APBN lainnya. Yang kedua, mengelola stabilitas ekonomi makro, antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal zaman Rasulullah dan sahabat lebih terfokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara, kemudian dialokasikan pada belanja sesuai kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kebijakan fiskal pada masa kini, yaitu menerapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sehingga berdampak pada suatu keadaan ketika pendapatan tidak mencukupi untuk ekspenditur atau anggaran belanja, maka terjadi defisit anggaran. Solusinya berhutang. Karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan pada hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Pada masa kenabian dan kekhalifahan, Baitul Mal sebagai lembaga pengelola harta. Selanjutnya, kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Bank sentral adalah lembaga yang berwenang melakukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Dilakukan oleh bank sentral, contohnya Bank Indonesia, untuk mencapai stabilitas rupiah yang tercermin dari indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Parameter untuk menentukan keberhasilan kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 indikator. Yang pertama yaitu uang beredar, kedua pengendalian pergerakan nilai tukar, yang ketiga target inflasi. Materi selanjutnya yaitu uang dalam Islam. Dalam bahasa Arab, uang adalah nukut, warik, ain, dan fulus.
Selain itu ada juga yang menyebut dinar dan dirham. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan dan pengukur nilai. Uang memiliki beberapa peran dan fungsi. Yang pertama sebagai alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, yaitu menyimpan kekayaan senilai jumlah uang yang disimpan. Yang ketiga sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur nilai, yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keempat sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah, yaitu berupa pajak. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan dan pengukur nilai. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.